Jika lensa kamera ini merupakan sepasang mata ikan yang berlindung di sela-sela padang lamun, beginilah kondisinya kalau lamun tertutup sampah plastik. Di kedalaman 1-2 meter, sulit menemukan ikan yang sudi mampir ke sini. Ini sampah plastik yang mengambang di perairan dangkal terperangkap padang lamun. Bagaimana dengan yang sudah mengendap? Kebanyakan lamun mulai mati karena tertutup sampah plastik dan tidak mendapatkan sinar matahari. Beberapa ikan berpencar mencari lamun yang masih sehat. Tetapi jangan senang dulu, masih ada sampah yang tercecer. Dan beginilah jika manusia berenang di antara lamun yang sekarat dan sampah plastik. Di kedalaman 3 hingga 5 meter sampah plastik sudah menyatu dengan karang, sehingga sulit dibersihkan. Kita baru saja menemukan sampah, bisa dikatakan sampah plastik bekas karung, ada di sela-sela karang. Sampah ini kalau menutupi karang, karangnya tidak bisa bernapas dan perlahan-lahan akan mati. Membutuhkan waktu yang cukup lama bagi karang untuk regenerasi. Setidaknya dalam waktu 3 bulan tumbuh hanya sepersekian sentimeter. Bayangkan jika ini terjadi masif di lautan Indonesia. Apa yang terjadi dengan laut Indonesia? Satu-satunya cara untuk memungut sampah yang sudah menempel pada karang dan mengendap di dasar laut adalah dengan menyelam dan membawanya kembali ke daratan. Hingga saat ini, tidak ada satupun alat canggih buatan manusia yang mampu mencari sampah di dasar lautan. 5 menit sudah berlalu, masuk di kedalaman 15 meter. Sampah plastik ini sudah memudar warnanya. Makin ke dalam, makin banyak pula sampah yang bisa ditemukan. Karang sekitarnya mulai rusak. Tak ada warna lain yang bisa berpendar terkena sinar matahari pada terumbu karang ini. Hampir semuanya berwarna coklat keputihan. Sampai di darat, terkumpullah sampah yang kebanyakan adalah sampah plastik. Setelah menyelam selama 15 menit di kedalaman 15 meter, inilah sampah yang ditarik dari dasar laut. Ini kalau bisa saya gambarkan, sudah bersatu dengan laut. Bisa lihat ada binatang laut di sini. Tadi dia terperangkap di dalam plastik ini dan mungkin kita lepaskan saja. Walaupun kecil tapi ini sangat berguna bagi ekosistem di laut. Sampah yang Anda lihat ini ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa bisa mengendap di laut? Di sini ada kemasan minuman yang kalau dilihat dari bentuk fisiknya mungkin sudah terurai cukup lama di dasar laut, tapi ini masih tertinggal sedotannya, masih bentuk sedotan, masih bentuk plastik, belum terurai. Sampah plastik ini butuh waktu puluhan tahun untuk terurai dan menciut dengan bantuan sinar matahari dan angin. Sampah plastik yang sudah tercacah membentuk mikroplastik dan menjadi konsumsi ikan. Lebih jauh lagi, ikan yang lebih besar memakan ikan-ikan kecil yang sudah terkontaminasi mikroplastik. Plastik ukuran mikron ini masuk dalam rantai makanan hingga dikonsumsi manusia. Mikroplastik akhirnya bersemayam di dalam tubuh kita. Beberapa tahun lagi mikroplastik ini akan menciut menjadi ukuran nano dan dengan mudahnya masuk ke dalam aliran darah binatang laut dan manusia. Mengandung bahan polimer kompleks yang akan mengikat zat kimia lainnya masuk ke dalam darah kita. Inilah malapetaka yang diprediksi para ilmuwan. Ancaman paling nyata saat ini adalah kerusakan terumbu karang. Pengaruh dari sampah ini ke terumbu karang di bawah sana, ke laut di bawah sana. Dan setiap hari Bapak memelihara terumbu karang di sekitaran Kepulauan Seribu ini. Amat sangat berpengaruh dengan kehidupan karang. Sampah ini salah satu paling dominan merusak terumbu karang. Salah satu paling dominan merusak terumbu karang dan salah satu yang paling bahaya dengan karang. Di samping ada zat-zat yang lain-lainnya. Ketika karang ditutup sama
sama ini sampah, otomatis karang itu tidak mendapatkan sirkulasi air dengan baik. Belum lagi pori-pori karang akan tersumbat dengan adanya sampah, sedimen pasir, itu sampah itu sendiri. Alhasil nanti karang akan menjadi putih seperti ini. Nah, setelah karang sudah putih seperti ini, ya udah mati. Sudah pasti akan mati. Ini karang pasti akan mati. Butuh berapa lama bagi karang yang sudah memutih atau sudah mati ini untuk meregenerasi dirinya sendiri? Sangat lama. Dan butuh bertahun-tahun untuk meregenerasi karang ini untuk pulih dan tumbuh lagi. Prosesnya juga belum tentu juga hidup. Gambaran saya sih kebanyakan yang hancurnya daripada dia akan beregenerasi dengan adanya karang. Perlu perawatan yang intensif, perlu perawatan yang benar-benar artian gini, ketika ada pasir lagi atau ada alga lagi, kita bersihkan lagi tuh karang supaya dia tidak tertutup sama alga ataupun sedimen pasir, apalagi dengan sampah. Itu kita harus bersihkan supaya oksigen ataupun matahari yang kena karang itu jangan sampai terhalang sama itu semua, sama sampah maupun sama sedimen maupun sama alga maupun yang lain-lainnya. Butuh waktu 10 tahun bagi perbaikan terumbu karang sampai dapat menciptakan kehidupan bawah laut. Karang-karang ini dipelihara dan rutin diawasi agar bisa tumbuh dalam kurun waktu 10 tahun. Tetapi selama 10 tahun itu pula, di sisi lain laut Indonesia, kerusakan terumbu karang terus terjadi. Menanam kembali terumbu karang bukanlah hal sepele. Peluang hidupnya 50/50. Jika alam tidak mengizinkannya tumbuh, ombak membawa pasir dan menutupi karang sehingga tidak bisa bernapas. Jika ditambah sampah plastik, peluang karang untuk tumbuh pun semakin kecil. Akhir Februari 2017, setelah dilakukan sosialisasi, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang denda bagi yang membuang sampah tidak pada tempatnya termasuk di lautan. Kita pakai sanksi perdah yang jelas. Kalau perdah sudah tidak bisa menolak, ya denda, 5 juta ya 5 juta, 500 ya 500 gitu. Nah, biasanya warga kita lebih takut, setahu saya, kalau sanksi itu berupa uang. Jadi lebih baik dendain aja. Saya yakin itu akan bisa lebih efektif. Kita akan kita manfaatkan waktu ini untuk terus bersosialisasi. Setelah hari sampah, maka kita akan eksekusi itu jadi momentum Pulau Seribu akan ada tertib sampah. Setahu saya, kita belum ada teknologi atau cara untuk mengangkat sampah plastik di bawah laut. Belum ada. Nah, makanya yang paling penting saya bilang mencegah dari pintu masuk. Ya, pintu masuk karena kita tidak tahu sumber plastiknya, bisa jadi itu disengaja dibuang atau memang sumbernya dari darat masuk ke laut. Ini yang makanya saya bilang meminimalisir sampah di laut adalah di pintu masuk sebelum masuk air itu ke laut. Yang kedua, kalau memang sudah jatuh di laut, ada di dasar, mau diapain termasuk mungkin selang kabel plastik tambang dan sebagainya, tidak ada cara lain kecuali diambil. Sekali lagi, tidak ada alat atau cara selain menggunakan tangan untuk mengambil sampah yang sudah berada di dasar lautan. Sudah masuk ke dalam darah, ini metabolisme sel akan terganggu. Bahkan misalnya bisa jadi ada kemungkinan kanker, mutasi genetik, karena bukan plastik yang menyebabkan itu, tetapi si plastik ini menjadi penempel bahan pencemar yang lain.
Mata kita tidak dapat melihat partikel yang terkandung dalam air yang sudah tercemar. 1 liter air di Teluk Jakarta rata-rata mengandung 100 partikel termasuk mikroplastik. Mikroplastik ini ditemukan pada sampel air di berbagai titik di Teluk Jakarta, mulai dari muara sungai hingga lautan. Air inilah yang digunakan warga Teluk Jakarta setiap hari. Selain Teluk Jakarta, Pusat Penelitian Oseanografi LIPI sedang memeriksa beberapa sampel air dari perairan Lombok, Enggano, dan Sumba. Perairan Sumba ini umumnya berkisar antara 400 hingga sekitar 50 mikron. Yang kami identifikasi itu adalah mikroplastik. Dari berapa liter Dari air? 1 liter air. 1 liter air. Dari kedalaman berapa? Kami mengambil untuk di perairan Sumba itu dari dekat permukaan, yaitu kedalaman 5 meter, kemudian kedalaman 50 meter, 100 meter, 300 meter, dan kedalaman yang ada di dekat dasar. Nah, jadi kalau misalnya kita ambil air laut, kemungkinan ada kandungan mikroplastiknya. Ya, Tapi kita sendiri nggak bisa melihat dengan kasat mata, harus dibuktikan dengan mikroskop setidaknya. Dan ini yang terjadi di laut Indonesia. Sampai saat ini penelitian masih terus berjalan. masih terus berjalan. Nah, ini bisa dilihat ada partikel yang warna biru, karena ini salah satu contohnya. Pertama tidak bercabang, kemudian mengkilat, kemudian warnanya itu akan berbeda dengan tumbuhan. Kalau misalnya kita lihat dengan mikroskop, warna biru mengkilat ini menandakan dia adalah partikel plastik. Nah, untuk mengecek atau untuk memeriksa analisis lanjutan dari si plastik ini jenis apa, kami menggunakan alat Fourier Transform Infrared Spectroscopy. Dia akan melihat, oh ini jenis plastik dengan polimer, apakah itu polietilen atau misalnya polipropilen atau misalnya polimer yang lain seperti itu, atau bahkan PVC dan jenisnya. Mikroplastik bisa menjadi bom waktu, tidak hanya bagi ekosistem bawah laut, namun juga bagi manusia. Mas, kalau yang kita lihat ini dalam bentuk mikro, kalau sudah nano dampaknya untuk manusia, mungkin kita nggak bisa gambarin sekarang ke depannya kayak gimana ya. Dalam beberapa tahun ke depan kan yang mikro ini bisa jadi nano di lautan. Ya, ada kemungkinan memang sangat besar malah kemungkinannya si plastik yang ukuran mikro ini ketika terkena sinar UV, terkena arus, terkena panas dan lain-lain, karena di alam dia akan mengecil menjadi ukuran nano. Itu yang diprediksi banyak ahli polimer yang ada di luar negeri seperti itu. Nah, kalau sudah masuk ke dalam ukuran nano, si plastik ini akan dampaknya ini lebih parah. Karena kalau misalnya untuk ukuran mikro, dia akan menahan pola kerja, katakanlah ketika sudah masuk ke dalam saluran pencernaan kan mengganggu saluran pencernaan. Kemudian penyerapan akan terganggu. Masuk ke dalam insang juga sama, penyerapan oksigen juga akan terganggu kalau untuk masuk ke dalam ikan. Tapi kalau untuk sudah masuk ke dalam ukuran nano, dia akan masuk ke dalam darah. Nah, kalau sudah masuk ke dalam darah, ini metabolisme sel akan terganggu. Bahkan misalnya bisa jadi ada kemungkinan kanker, mutasi genetik, karena bukan plastik yang menyebabkan itu, tetapi si plastik ini menjadi penempel bahan pencemar yang lain. Contohnya misalnya plastik ini ketika dia sudah berikatan dengan minyak, dalam hal ini adalah salah satu contohnya misalnya polycyclic aromatic hydrocarbon atau misalnya yang berasal dari minyak mentah, dia akan terbawa masuk ke dalam tubuh, polimernya akan terserap oleh tubuh, si plastiknya mungkin bisa dibuang. Penelitian ini merupakan peringatan bagi kita bahwa saat ini dunia sedang menghadapi masalah besar dengan sampah plastik di lautan. NASA merekam bentuk sampah di lautan dalam kurun waktu 35 tahun, dimulai dari tahun 80-an hingga kini. Selain memproduksi sampah, Indonesia menghadapi masalah lain terkait sampah. 5 kumpulan sampah padat di samudera bermigrasi hingga laut Indonesia. Ketika dunia sudah mulai panik menangani sampah plastik di lautan, bagaimana dengan Indonesia? Di beberapa titik ada yang masih bagus, seperti di Raja Ampat, daerah Indonesia Timur relatif lebih masih baik compare dengan Indonesia bagian barat. Secara umum boleh dikatakan ya masih relatif lebih baik lah. Cuma pada kadar-kadar tertentu memang sudah pada level alarm. Hasil penelitian yang memang LIPI atau Pusat Penelitian Oseanografi sudah beberapa tahun ini concern terhadap penelitian mengenai mikroplastik.
Ini juga mengindikasikan hasil sementara itu mengindikasikan bahwa memang di sebagian laut Indonesia itu di water column-nya mengandung mikroplastik kalau kita cermati pakai mikroskop dan sebagainya. Ini keadaan di salah satu pulau di Indonesia. Area lamun di kedalaman 1 meter, tempat beberapa jenis ikan tertentu bertelur, hidup dan mencari makan, kini dipenuhi sampah. Bagaimana ikan bisa singgah jika rumahnya dipenuhi sampah? Lagi-lagi, sampah plastik mendominasi. Kalau kita itu ngangkat itu sekitar 75 meter kubik per hari ya, sampah yang kita angkat dari laut kita bawa ke Bandar Kebang. Mereka pasukan yang memungut sampah Anda. 8 jam setiap hari, kapal ini berpatroli mencari sampah yang belum hanyut ke laut. Tempat saya berdiri ini tadinya lautan, tetapi menjadi dataran solid karena sampah yang bersatu dengan lumpur di muara Kali Adem. Ini sebagian kecil dari sampah yang sudah berkurang di pesisir Jakarta, dan kalau bisa saya gambarkan di sini kebanyakan merupakan sampah plastik. Sampah-sampah ini mengendap di muara sungai, tapi belum sempat sampai ke laut lepas. Di sini bisa menjadi gambaran ini akumulasi sampah kita semua dari hulu hingga ke hilir. Sampah dipindahkan dengan tenaga manusia dan ditampung sementara di kapal, dikumpulkan hingga kapal penuh. Tebal gundukan sampah hampir separuh bus Metro Mini dengan luas 2 kali ukuran bus Metro Mini. Pada musim hujan, pulau sampah ini semakin luas, meskipun sampah sudah diangkut setiap hari. Indonesia merupakan negara nomor 2 paling banyak membuang sampah ke laut. Ini menurut riset Gina Jambek dari University of Georgia pada 2015. Jambek mengacu pada populasi di pesisir yang berjumlah 187,2 juta jiwa, dengan 83% sampah yang tidak teratasi. Dalam setahun, terkumpullah 1,29 juta metrik ton sampah yang mengalir ke laut. Dibutuhkan lebih dari 223.000 truk sampah untuk mengangkut 1,29 juta metrik ton sampah. Atau, jika diratakan di permukaan, sampah di laut Indonesia dapat menutupi sepertiga luas wilayah Indonesia, atau hampir 1,8 juta kilometer persegi. Awal tahun ditandai dengan angin muson barat yang membawa sampah yang sudah hanyut di laut ke arah timur. Pesisir Jakarta hanya sebagian kecil dari panjang garis laut di Indonesia yang merasakan dampaknya. Setiap harinya mengangkut berapa sampah bersama tim di sini? Kalau kita itu ngangkat itu sekitar 75 meter kubik per hari ya, sampah yang kita angkat dari laut kita bawa ke Bandar Kebang. Setiap harinya itu ya? Setiap harinya. Dalam tonnase berarti sekitar 18 ton lah. 18 ton. 18 ton itu setiap hari. Bagaimana dengan sampah yang terus bertambah? Ya memang kalau di musim-musim barat ya memang ada volume sampah yang agak tambah. Itu berasal dari tetangga kita dari Banten itu pasti karena musim barat gitu ya. Terutama juga di pulau-pulau di pulau itu pasti diserang karena merupakan teluk Jakarta ini jadi numpuk. Jadi kalau angin timur itu juga dari Jawa Barat masuknya. Namun demikian memang agak berkurang ya sampah itu. Kenapa? Karena sudah ada badan air. Memang agak berkurang saat ini sampah itu. Tapi ya tetap aja lah belum bisa kita ambil semuanya, pasti lebih banyak yang datang daripada yang kita ambil.
Tiap bulan, sampah yang diangkat dari Laut Jakarta rata-rata 1.200 ton atau seberat 700 mobil minivan. DKI Jakarta menghasilkan 84.000 ton sampah setiap tahun. Sampah ini termasuk di antara 64 juta ton sampah dari seluruh wilayah Indonesia setiap tahun. Ini ada perbatasan dengan misalnya Lampung, ya, perbatasan dengan kawasan Banten, perbatasan juga dengan daerah pantai utara Laut Jawa. Terkadang kalau pengaruh musim anginnya, ya, banyak sekali sampah-sampah yang terdorong baik dari Bekasi, terdorong dari Lampung, terdorong dari kawasan Tangerang, sehingga ini juga menjadi PR kami untuk melakukan terus pembersihan sampah yang ada di Kepulauan Seribu. Kita akui penanganan sampah di Pulau Seribu cukup mahal, tetapi penggunaan bahan bakarnya kan memang cukup berat. Mengambil kembali sampah kita yang telanjur hanyut ke laut sangat mahal ongkosnya. Kapal pengangkut membutuhkan 31.000 liter bahan bakar per hari hanya untuk mengambil sampah di area Laut Jakarta. Ini baru di Laut Jakarta. Bagaimana dengan yang lain? Taruhan lainnya adalah nyawa. Laut tidak bisa ditebak. Saat ini, ada 23 kapal dengan 130 orang awak yang mengarungi Laut Jakarta untuk memungut sampah kita. Kesulitan yang dihadapi oleh Bapak bersama dengan tim selama menyelamatkan sampah di sini. Kesulitan kita itu kalau hujan, ya, kalau hujan memang kita kesulitan karena kita ini kan titik kita sampai ke Marunda. Jadi kadang-kadang angin besar atau ombak gede, kemungkinan ya kita akan memperkecil muatan kita. Tapi itu angin karena hujan lagi kan, tentu kita harus selamatkan manusianya kan gitu kan. Jadi kita lihat situasi lah. Jadi memang itu agak sulit kalau ada ombak, hujan itu agak mempersulit. Pasang tinggi juga akan mempersulit kita untuk ngambil sampahnya. Ketika sampah plastik dan limbah lain bercampur, warga pesisirlah yang paling dirugikan. Ikan mati, bahkan air yang mereka gunakan setiap hari bisa jadi sumber malapetaka. Tempat bermain mereka terkepung sampah, tapi anak-anak tidak peduli seburuk apa kualitas tanah yang mereka pijak. Anak laki-laki ini usianya baru 5 tahun. Namanya Ferry. Kata ibunya, setiap malam Ferry mengeluh gatal-gatal. Setelah seharian bermain, bertemu debu dan sampah, mandi seharusnya bisa meluruhkan segala kuman yang menempel di badan. Tetapi, alih-alih meluruhkan kuman, mandi dengan air di sekitar kali adem justru menambah masalah. Ya dalam 1 minggu ya kalau malam aja kalau gatel tuh. Kalau malam pasti gatel. Kalau malam tuh gatel-gatel. Tapi ya namanya juga anak-anak, kalau udah tidur ya udah berhenti. Kalau bangun baru bilang nih gatel gitu. Airnya rasanya asin. Warnanya kadang hitam, kadang bening, kadang kayak air susu putih gitu. Ya buat mandi, buat nyuci airnya tuh. Ya buat itu sehari-harinya. Buat mandi sama nyuci baju, nyuci piring. Salah satu sumber air di Kali Adem Muara Angke adalah air tanah yang telah bercampur dengan air laut dan partikel lainnya. Tangki sebesar ini menampung air bagi 70 keluarga di pinggiran Kali Adem Muara Angke. Air ini merupakan air resapan dari air hujan dan juga air laut. Kalau misal saya bisa gambarkan di sini airnya bening tidak berwarna, tetapi pada kesempatan tertentu karena sudah tercampur dengan limbah hingga mikroplastik, warnanya berubah menjadi kecoklatan ataupun menjadi keputihan. Tetapi kalau dari segi rasa kita belum tahu rasanya seperti apa. Saya coba sedikit. Saya tidak berani minum karena ada sedikit rasa yang aneh dari air mineral jika saya bisa bandingkan rasa dari air di tangki ini dengan air mineral yang biasa kita minum sehari-hari. Jika dilihat dalam ukuran mikron atau tak kasat mata, air ini mengandung ratusan partikel, sebagian berbahaya.